Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wal anbiya al mursalin wa mu'jizatihim alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para tuan guru yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya agak lungguh sedikit karena ternyata ini versi secara langsung dan di-upload nanti di YouTube. Tapi di ujung itu semua tentu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena di sela kesibukan kita semua diberi kesempatan tetap dalam bingkai silaturahim, tentu silaturahim yang bernilai ibadah dan ilmiah, karena ini akan ada bahasan-bahasan yang telah disepakati. Kalau saja ini dilaksanakan di subuh hari, ada istilah keren hari ini ngobrol perkara iman. Nah, nanti kita sesuaikan saja di masa-masa depan. Tapi intinya liko ini menyambung yang sudah pernah terjadi, pertama di ajal lalim, kemudian di hari itu disepakati bahwa untuk pertemuan keduanya nanti di Isya di Mampotu. Banyak sekali halangan di masa-masa lalu sampai kemudian terpenuhi, akhirnya hari ini terpenuhi. Kemudian salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan kesepakatan kita di grup bahwa bahasan kita hari ini adalah pada perkara mat tampung, dan telah hadir narasumber kita yang insya Allah akan menyampaikan seluas-luasnya dan seluas-luasnya pemahaman tentang mat tampung, baik dari sudut pandang fikih kekinian, dan semoga ada juga pendapat di masa lalu, termasuk bagaimana sesungguhnya memahami ini, utamanya karena kita adalah penganjur agama, agar tidak terjadi kekeliruan ataupun ketidakpahaman tentang nilai sunnah di dalamnya. Untuk menghormati waktu, mari kita mendengarkan secara seksama penyampaian akan disampaikan oleh Guru Murdani, dan dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ustaz, para kiai yang alhamdulillah bisa bersama-sama menyempatkan waktunya pada kesempatan hari malam ini untuk melanjutkan kajian kita. Harusnya kajian bulanan, tapi alhamdulillah pada bulan ini untuk tahun 2023 kita bisa mendapatkannya, meskipun sebetulnya harusnya ini mungkin sudah 5 atau 6 kali kita laksanakan. Karena seingat saya pertemuan pertama itu adalah sebelum bulan Maulid. Toyib, bicara tentang mat tampung. Mat tampung itu adalah istilah Bugis kita yang tidak salah. Kalau salah mohon nanti diperbaiki, diingatkan. Dalam ilmu itu disebut dengan tajasisul kubur, yang pada intinya meletakkan atau membangun sesuatu di atas kuburan sebagai tanda bahwa itu adalah di bawahnya itu ada orang yang dimakamkan di situ. Bagaimana sebetulnya mat tampung ini? Karena kita sama-sama tahu bahwa kewajiban orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang sudah mati itu kan ada 4 saja. Pertama adalah memandikan, kedua adalah mengafani, 3 menyolati, lalu kemudian keempat memakamkan. Mat tampung kan tidak masuk di situ, ya hanya masuk pada salah satu bagian di situ.
Tapi itu pun nanti yang jadi persoalan bagaimana status hukumnya itu. Jadi saya misalnya ambil sebuah kitab sebagai salah satu rujukan Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Beliau mengatakan bahwa wa ajma'u ala wujubid dafni. Memang ulama sepakat tentang terkait wajibnya dikubur mayat itu. Itu ulama sepakat itu. Berdasarkan ayat surah Al-Mursalat ayat 25, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata, 25-26. Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Adik gadi pancaji wi yadolinoi onrok adab pungenna tautui si bawa otomatis. Jadi bumi ini bukan hanya tempat berkumpulnya orang yang masih hidup, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya orang yang sudah mati. Ya, jadi jangan sampai kemudian orang mati kita sisihkan dari bumi ini, ya, karena mereka juga layak mendapatkan tempat. Tentu masih banyak lagi dalil yang lain. Lalu kemudian bagaimana persoalan mat tampung? Setahu saya mat tampung di daerah Bugis itu adalah menyiapkan batu nisan tertentu lalu kemudian diletakkan di atas kuburannya orang yang sudah meninggal dunia, atau membangun langsung secara kekeluargaan. Jadi ada yang membeli, ada juga yang membangun langsung. Hanya kemudian bagaimana hukumnya? Jadi wa kariha Malik wa Syafi'i tajsis al-qubur. Jadi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i memakruhkan tajsis al-qubur. Tajsis al-qubur itu, tajsis itu arti aslinya adalah memberi kapur, ya kayak semen, menyemen. Jadi ya ini memang persoalan ilmu. Ya, mau tidak mau kita harus terbuka dalam hal itu. Imam Malik, Imam Syafi'i memakruhkan menyemen itu. Wa jaza dzalika Abu Hanifah, sementara Imam Abu Hanifah membolehkan. Jadi kita ini mengaku bermazhab Syafi'i sebetulnya, tetapi dalam prakteknya banyak-banyak ikut mazhab Abu Hanifah. Ya, banyak-banyak ikut mazhab Abu Hanifah. Iya. Itu di kitab Bidayatul Mujtahid. Lalu bagaimana misalnya di kitab yang bermazhab Syafi'iyah? Kita lihat misalnya salah satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang berjudul Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Beliau mengatakan wa yukrahu tajsisul qabri. Jadi ada 3 yang beliau katakan makruh terkait dengan ya kira-kira mat tampung itu. Tentu berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang ada. Yang pertama adalah tajsisul qabri, menyemen kuburan itu. Menyemen kuburan itu hukumnya makruh. Bahkan bisa jadi sampai haram ketika kemudian nanti kuburan itu disemen di di pekuburan umum. Itu bisa jadi haram kalau kemudian istilahnya taliwaliwi kan, misalnya kalau mayat itu dikubur mayat itu lebarnya kira-kira berapa, panjangnya kira-kira berapa? 2 kali 50 ya. 2 kali 50. Nah kuburannya itu rata-rata berapa? 3 kali 1,5. Nah, ini pagar ya kadang. Ini yang jadi persoalan. Jadi Guru tak mengatakan walau bunya fi maqbaratin musabbalatin hudimah. Kalau kuburan seperti itu dibuat nariko kubur bangsane yaro yebui, kalau kuburan seperti itu dibuat di pekuburan umum hudimah, maka mesti dirobohkan. Nah, siapa yang robohkan? Tentu dalam hal ini adalah pemimpin pemerintah setempat. Apakah boleh yang merobohkan itu adalah perorangan? Guru kita mengatakan tidak boleh dirobohkan oleh perorangan.
khawatir nanti timbul masalah terhadap orang yang merobohkan itu, kecuali kalau orang-orang yang memang punya pengaruh, kayak kayak misalnya di guru sebuah pesantren, guru Sade itu saya ingat menurut cerita beberapa murid-murid beliau itu, terkadang beliau itu yang pergi ke pekuburan-pekuburan tertentu untuk merapikan. Jadi itu yang pertama. Makruh hukumnya menyemen. Makruh. Makruh itu artinya lebih baik ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau tidak ditinggalkan ya tidak berdosa sebetulnya. Tetapi ada memang ada definisi makruh yang berbeda antara sekarang dengan tempo dulu. Kalau masa-masa awal Islam itu makruh itu diartikan haram, bahkan lebih tinggi daripada haram. Di wakari Rasulullah. Jadi karya di situ bisa saja berarti haram. Karya itu kan arti aslinya tidak suka atau benci. Nah, tidak suka atau benci itu bisa bermakna haram, bahkan bisa jadi di atasnya haram. Nah, cuma kemudian kalau bahasa orang berkarya yang kita pakai, makruh itu ya dibawanya haram atau kebalikan daripada sunnah. Jadi ini yang pertama. Jadi memang pertama bahwa meletakkan batu nisan itu sunnah, tetapi menyemen makruh. Jadi, meletakkan batu nisan sunnah berdasarkan riwayat terkait dengan perbuatan Rasulullah SAW saat mengubur salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Dan Utsman bin Maz'un itu ketika meninggal dunia oleh Rasulullah SAW, di atas kuburannya itu letakkan batu. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua. Riwayat yang lebih kuat menyatakan satu batu saja, batu besar. Apa alasannya? Riwayat itu dikatakan supaya dengan batu itu saya bisa tahu bahwa ini adalah kuburan saudara saya. Ata'allamu biha qabr akhi wa udfinu fiha mamata min ahli atau kamakan. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, saya letakkan batu ini supaya saya tahu bahwa ini adalah kuburannya saudaraku, dan supaya saya nanti bisa mengubur saudara-saudaraku yang mati dari kaum muslimin di sini. Jadi memberikan tanda bahwa di situ adalah kuburan, itu hukumnya sunnah. Meletakkan batu nisan hukumnya sunnah, tetapi menyemen hukumnya makruh. Jadi memang perlu dibedakan. Jadi memberikan batu nisan hukumnya sunnah, tetapi kalau sampai tingkat menyemen itu hukumnya makruh berdasarkan larangan dari Rasulullah. Bahkan bisa jadi haram kalau kemudian kelewatan, keterlaluan. Kenapa bisa makruh? Ada riwayat dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i menyatakan menjelaskan kenapa kemudian Rasulullah SAW memakruhkan hal itu atau tidak menyukai hal itu atau melarang hal itu, yang kemudian oleh ulama dipahami larangan makruh, karena itu menurut beliau adalah penyanyian harta. Sementara orang mati itu dua hal yang mereka tidak perlu butuhkan. Ketika mereka sudah mati, ada dua hal yang mereka tidak butuhkan. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah perhiasan, keindahan. Ya, terkadang ada orang yang kuburannya dibuat indah. Dan saya kira kalau kita misalnya pergi ke kuburannya Guruta di Sengkang misalnya, kemarin terakhir saya pernah kunjungi kuburannya Guruta Gani. Kuburan beliau itu di atasnya hanya batu, dan kemudian ada pagar besi. Gitu. Jadi sekedar penanda bahwa di situ adalah kuburannya Guruta. Jadi memang sepakat ulama bahwa sunnah memberikan, ya istilah kita, batu nisan. Tetapi kalau sampai kemudian tingkat di semen, apalagi kemudian sing, itu bisa sampai haram itu. Karena beliau guru-guru menganggap itu sudah kelewatan, sesuatu yang tidak dibutuhkan. Lalu kemudian yang kedua yang makruh menurut beliau adalah wal bina, membangun di atas kuburan.
Membangun di atas kuburan. Membangun yang bagaimana ya? Membangun kayak kubah, rumah. Saya lihat di beberapa tempat, di sebuah tempat itu, saya tidak perlu sebutkan tempatnya di mana, tapi silahkan cari sendiri. Itu ada yang membangun kayak bangunan khusus, lalu kemudian menguburkan keluarganya di situ. Nah, ini dalam apa namanya, dalam fikih itu termasuk haram itu, termasuk haram. Lalu kemudian yang terakhir adalah wal kitabata alaih. Di antara yang dimakruhkan itu adalah menulis. Ada menulis sesuatu di atas batu nisan. Ada ulama yang memakruhkan secara totalitas, artinya apapun makruh ditulis, termasuk namanya si mayit makruh ditulis. Tetapi kemudian sebagian ulama yang lain, termasuk dari kalangan mazhab Syafi'i belakangan, mengatakan boleh ditulis namanya, tahun wafatnya, atau yang terkait dengan hal itu, sekedar informasi bahwa di situ adalah kuburan saudara kita, supaya bisa dikunjungi, bisa diziarahi, terutama kuburannya para ulama dan orang-orang saleh. Ya, adapun yang yang disepakati haram ditulis di batu nisan adalah menulis ayat. Itu haram ditulis. Ada sering saya lihat di batu nisan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa haram? Karena satu, dia khawatirkan diinjak-injak orang. Dikhawatirkan ditempati orang buang air. Tidak semua orang itu saya kira sealim dan sepaham para ustadz yang kalau mau buang air itu di tempat khusus. Boleh jadi ada di antara masyarakat kita yang belum paham, akhirnya yang penting mau buang air, apalagi kalau misalnya tugasnya lah menggali kubur lalu kepepet, akhirnya buang air di situ. Tim ini kuburnya yang kemudian ada ayatnya di situ, disepakati para ulama haram menulis ayat di batu nisan. Tapi kalau kemudian hanya sebatas menulis namanya atau yang terkait dengan orang itu ada ulama, terutama ulama-ulama belakangan dari mazhab Syafi'i itu membolehkan itu. Jadi saya kira ini sekedar pengantar saja bahwa terkait dengan mat tampung itu ada 3 hal yang utama di kitab itu yang dimakruhkan atau yang dilarang. Yang pertama adalah menyemen kuburan sampai kemudian bertingkat-tingkat. Nah, itu yang larang itu. Berapa kemudian tingkatnya ya saya kira itu kalau di riwayat itu qadar shibrit, sekitar 1 jengkal, tetapi saya kira itu tergantung sikon, tergantung keadaan, karena beberapa daerah di kita misalnya ini, terutama di pegunungan misalnya, itu kalau 1 jengkal itu cepat hilang, bisa jadi cepat hilang karena nanti jadi tinggal kita yang lihat kira-kira berapa normalnya. Lalu kemudian ada yang saya cari-cari di kitab, tidak ada saya dapat terkait dengan mat tampung, adalah menyembelih binatang untuk mat tampung. Ada yang itu menyembelih binatang, magere sapi, magere bembe. Itu kalau magere sekedar mapandre itu bagus. Hukum asalnya mapandre itu adalah sunnah. Hukum asalnya mapandre, termasuk mapandre ketika mat tampung itu adalah hukum asalnya adalah sunnah. Kalau kemudian sampai harus pinjam untuk kemudian magere atau menjual sesuatu untuk magere, itu dilihat kondisinya. Kalau dia menjual sesuatu yang kemudian sulit dia bayar, maka boleh jadi makruh. Tetapi kalau kemudian dia menjual sesuatu dan dia memang punya harta yang lain yang bisa dia jual untuk bayar, maka itu tetap menjadi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri, kalau kita baca riwayatnya, itu pernah sampai menggadaikan baju perangnya hanya untuk kemudian meminjam gandum dari tetangganya yang Yahudi. Kebetulan Yahudi, Nabi punya tamu, mau dikasih makan, tidak punya makanan, maka mau pinjam gandum sama si Yahudi. Si Yahudi baru mau kasih gandum kalau Nabi punya jaminan, maka Nabi menjadikan baju perangnya sebagai jaminan. Artinya bahwa
Kalau kemudian memberi makan sampai harus meminjam, itu kalau memang bisa dibayar tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai terpaksa, sampai kesulitan makan tetapi tetap memaksa diri untuk meminjam, itu saya kira makruh, bahkan boleh jadi sampai haram. Nah, yang salah adalah ketika kita mengatakan wajib menyembelih binatang ketika bertampung. Disitulah salah, ketika kita mengatakan wajib. Jadi saya kira sebagaimana kita tidak boleh mengatakan haram kalau tidak ada dalil yang jelas menyatakan haram, begitu juga kita tidak boleh mengatakan ini halal atau wajib ketika tidak ada dalil menyatakan wajib. Kalau suka melaksanakan bila saja suka, tapi jangan sampai menyatakan wajib. Apalagi kalau kemudian mensyaratkan harus sapi, harus sapi atau harus kambing. Ya tahu, ada orang yang tidak mampu beli kambing, memaksakan jadi beli kambing, padahal dia mampunya hanya beli daging. Ya tahu. Jadi pada intinya kan hanya supaya makan, orang bisa kerja. Saya kira itu intinya saja. Jadi bukan pada persoalan harus sapinya atau harus kambingnya. Saya kira itu sekedar pembukaan. Ya baik, Bapak para guru yang saya hormati, secara singkat telah disampaikan pemahaman awal tentang tampun dalam bahasa Bugis. Sebelum lanjut ini, saya mohon kesepakatan dulu, sekalipun azan dilanjut saja karena agak atau bagaimana, Pak Kiai? Tapi maksudnya selesai azan dilanjutkan dulu pembahasan, nanti sholat jamaah bersama Semuanya bisa karena ada hal darurat, saya sedang mati turun dari Pak Kiai kalau kemudian. Baik Ustadz, sebelum ke yang lain memberi tanggapan dan meminta juga pernyataan, yang disinggung di sini secara khusus hanyalah apa namanya, tajasus itu tadi, tajsisul kabr, tajsisul kabr. Bagaimana dengan katakanlah misalnya begini, kan ini kan menyangkut keselamatan umat ya. Yang tadi Ustadz menyebut kadang kita agak malu atau agak risih membahas ini, tapi kalau dia adalah hukum, kalau dia adalah fikih, kalau dia adalah ilmu harus sampaikan. Misalnya di kalangan masyarakat saya sebagai orang Makassar misalnya, kalau orang meninggal itu nyaris merasa wajib mengeluarkan hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat yang meninggal. Misalnya uang ketomate kukang poku, harus ada ranjang disedekahkan, harus ada kasur, harus ada baju, harus ada sarung, harus ada piring lengkap dengan makanan semuanya. Itu nanti orang Makassar yang memahami ini ya, merasa selesai hajatnya kepada orang matinya kalau disampaikan itu. Nah di Tanah Bugis ini saya melihat ada juga hal-hal yang mungkin senu-senu tapi dianggap tidak sempurna acara matampung itu kalau tidak ada kue-kue orang dahulu atau apa. Meskipun badahinya dia menjadi sesuatu yang mubasir saja kan tidak ada makan. Saya mau penjelasan dulu itu sedikit sebelum disampaikan. Iya. Jadi ini sebetulnya terkait dengan sedekah untuk orang mati. Ya. Bicara tentang sedekah untuk orang mati tentu banyak sekali riwayat terkait dengan hal itu. Di antaranya adalah misalnya ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tuaku itu meninggal mendadak. Kalau seandainya saya bersedekah untuk orang tua aku, apakah itu sampai? Nabi mengatakan iya. Jadi saya kira itu riwayatnya banyak sekali, itu kalau mau disebutkan satu-satu. Dan apa yang tadi disebutkan itu adalah diantara jenis sedekah untuk orang mati. Hanya kemudian yang jadi masalah adalah ketika dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Nah, jadi memang saya kira penjelasan kita kepada masyarakat menjelaskan terkait dengan hukumnya saja, bahwa hukumnya itu tidak wajib. Jadi tidak ada kewajiban bahwa harus menyedekahkan ini atau itu. Tetapi kalau kemudian itu dilakukan, diniatkan pahalanya untuk orang mati, tidak ada masalah. Sama juga ketika misalnya kita membuat makanan untuk orang mati, membuat berbagai macam makanan ketika kita matampung misalnya, itu jangan dibiarkan makanannya sampai basi. Jangan dibiarkan makanannya sampai basi. Kalau misalnya
makanan itu tidak habis dimakan oleh orang-orang yang datang, maka tidak jadi masalah. Saya kira kita siapkan kantong-kantongan. Iya. Nah, lalu apa namanya? Ini terkait juga dengan mat tampung, makanan dengan mat tampung. Biasa kalau orang mat tampung itu bahkan termasuk ketika orang baru meninggal itu plus mat tampung juga dilanjutkan lagi, itu terkadang ada makanan khusus yang disiapkan untuk orang mati dibagi taksi dibagi itu Andrena untuk teh berapa kali deh ya na restoran semingguna itu saya pernah jelaskan itu bahwa tidak apa namanya, kalau itu saja yang disiapkan untuk orang mati, yang disiapkan palanya untuk orang mati, itu sedikit sekali. Itu tidak perlu ada khusus. Pokoknya semua makanan yang disiapkan, minum yang disiapkan itu niatkan palanya untuk orang mati. Dan kesalahan yang apa namanya saya dapatkan pada makanan itu tadi, karena setelah dibaca-baca oleh orang tertentu atau Pak Imam setempat itu, dia mandek. Iya. Ini kita cuma membaca. Akhirnya kan jadi sia-sia, jadi tidak ada gunanya. Jadi saya kira itu yang perlu. Jadi memang budaya itu saya kira tidak semuanya. Budaya itu kan kalau bahasa Bugisnya adat, bahasa Arabnya adatun, kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu ya ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik dilanjutkan, yang tidak baik tidak perlu dilanjutkan. Atau yang tidak baik atau kurang baik namun bisa dipolis sehingga bisa menjadi baik, itu tidak ada masalah. Jadi termasuk saya kira ini menyiapkan makanan itu saya kira adalah perkara yang baik selama tidak menyulitkan si ahli waris. Nah, itu saya kira. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf Tuhan, sedikit penjelasannya telah menyampaikan kita semua, dan seperti biasa secara berdiri kita akan menyampaikan pendapat, dan jika ada di antara bapak-bapak yang perlu berpendapat cukup angkat tangan dan menyatakan silakan ke sebelah. Dimulai dari Ustaz.